Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabilida. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai tahapan-tahapan seleksi untuk kalian yang mengambil informasi di Kementerian Hukum dan HAM, terutama yang mau menjadi penjaga tahanan ataupun di pemeriksaan keimigrasian. Karena ini ada formasi yang disediakan untuk kalian dengan minimal lulusan SLTA. Sebenarnya apa yang saya bahas ini sudah ada di pengumuman, namun mungkin kalian masih kurang paham atau mungkin ada beberapa hal yang ingin belum kalian pahami. Nah, di sini akan saya bahas. Namun sebelum saya sampaikan hal tersebut, saya ingin memperkenalkan kalian mengenai tryout SKD CPNS yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021 dan ini gratis ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetisi dasar, ada baiknya kalian mengukur kemampuan kalian sampai mana nih selama ini persiapan belajarnya. Dan tryout gratis ini sangat cocok sekali buat kalian yang mungkin memiliki budget yang agak minimal ya. Dan karena ini gratis, ya ini kesempatan untuk kalian semuanya. Dan untuk memudahkan kalian untuk mendaftar pada tryout gratis ini, kalian bisa cek di deskripsi ya, sudah saya kasihkan linknya. Teman-teman tinggal klik link tersebut dan kemudian tinggal daftar aja. Sekali lagi ini tryoutnya tanggal 17 Juli 2021 dan ini gratis. Beberapa benefit yang akan kalian dapatkan seperti soalnya pada soal HOTS, lalu juga ada pembahasan terkait dengan tryout yang telah kalian kerjakan, kemudian juga menggunakan sistem timer, lalu ranking nasional. Jadi nantinya semua peserta dari berbagai daerah ya semuanya akan di ranking. Lalu juga akan ada rapor belajarnya dan juga grafik ujiannya. Jadi banyak keuntungan yang kalian dapatkan ketika kalian mengikuti tryout ini. Dan sekali lagi ini tryoutnya gratis dari Siap Jadi ASN. Oke, itu iklannya. Kita langsung aja masuk ke materi di mana yang akan kita bahas seperti biasa, seperti yang saya bilang tadi, mengenai tahapan seleksi untuk formasi Kemenkumham SLTA sederajat seperti formasi penjaga tahanan dan juga formasi pemeriksaan keimigrasian. Di mana untuk tahapan yang pertama yang saat ini sudah teman-teman lalui yaitu tahapan seleksi administrasi, dimulai dari pada saat pendaftaran ini. Nah, mungkin teman-teman kurang menyadari bahwa proses pendaftaran mulai dari penginputan seperti input data lalu juga scan itu juga sebenarnya merupakan bagian dari seleksi administrasi. Jadi ketika teman-teman melakukan kesalahan input, nah ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk panitia mungkin tidak meluluskan teman-teman untuk seleksi administrasi. Itulah pentingnya teman-teman untuk lebih teliti lagi pada saat input data ataupun mau upload dokumen yang dibutuhkan. Walaupun mungkin baru ada yang berpikiran kan ada masa sanggah. Ya, ini harus teman-teman pahami bahwa masa sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan dari teman-teman ketika upload ataupun input data. Masa sanggah ini digunakan jika yang melakukan kesalahannya itu adalah panitia. Artinya gini, teman-teman sudah mengupload atau input data sesuai dengan yang diminta, tapi ternyata panitia tidak meluluskan. Nah, ini teman-teman bisa menyanggah. Ingat bahwa masa sanggah bukan untuk membenarkan kesalahan teman-teman, tapi ibaratnya menggugat atau ajukan banding atas kesalahan yang dilakukan oleh panitia. Itulah masa sanggah. Oke, itu untuk proses seleksi administrasi verifikasi dokumen yang akan dilakukan oleh panitia melalui web ya, yaitu sscasn.backend.id. Dan ada yang menarik pada tahapan selanjutnya yaitu langsung SKD, di mana di tahun-tahun sebelumnya untuk formasi SLTA sendiri setelah seleksi administrasi melalui web akan ada verifikasi langsung, jadi berkasnya langsung dibawa ke panitia. Ini terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun ini ternyata berbeda ya, termasuk juga pengukuran tinggi badan yang dilakukan sebelum tahapan SKD, yaitu pada saat verifikasi berkas asli. Nah, di tahun ini tidak ada, mungkin ini akibat adanya virus corona di mana kegiatan keramaian dikurangi. Karena jika memang nanti dilaksanakan pengukuran tinggi badan juga verifikasi berkas, kemungkinan akan menimbulkan kerumunan yang agak sedikit berbahaya ya. Itulah mungkin alasan kenapa tahapan verifikasi berkas tidak dilaksanakan lagi. Lalu selanjutnya setelah seleksi administrasi, teman-teman dinyatakan lolos, maka teman-teman akan mendapatkan nomor ujian. Teman-teman akan memasuki tahapan kedua yaitu sesi kompetisi dasar. Kalau SKD ini saya rasa untuk yang sudah pernah ikuti tahun sebelumnya sudah sangat familiar sekali ya, karena ini menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Buat teman-teman yang belum pernah ikut tes, teman-teman nggak perlu khawatir tidak punya laptop ataupun komputer, karena ini semua sudah disediakan oleh panitia. Jadi teman-teman tinggal datang aja membawa
kartu ujiannya dan juga kartu tanda pengenal. Teman-teman tinggal mengerjakannya saja. Udah seperti itu. Dengan bobot untuk SKD sini adalah 40% ya. 40% dari total penilaian diambil dari nilai SKD. Perlu teman-teman ketahui lagi bahwa SKD ini terdiri dari tiga kategori tes. Ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum, dan juga tes karakteristik pribadi. Di mana jumlah soalnya untuk tahun ini adalah 110 dengan durasi waktu 100 menit. Ini untuk tahapan SKD-nya. Lalu selanjutnya adalah tahapan seleksi kompetensi bidang. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan teman-teman mengenai SKB-nya penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini apa aja. Nah, untuk SKB pada formasi SLTA Kemenkumham itu ada 3 jenis SKB-nya. Yang pertama adalah tes kesamaptaan ya. Baik penjaga tahanan maupun pemeriksa keimigrasian itu ada tes kesamaptaannya. Bobotnya 45%. Oke, sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa SKB bobotnya 60% dan 60% ini masih dibagi lagi yaitu kesamaptaan 45%. Lalu yang kedua adalah wawancara dengan bobot 30% dan yang terakhir adalah pengamatan fisik dan keterampilan dengan bobot 25%. Ini untuk keterampilan teman-teman bebas ya mau menunjukkan apa aja. Teman-teman mau nyanyi silakan nyanyi, teman-teman mau baca puisi silakan baca puisi, teman-teman bisa olahraga silakan tunjukkan kemampuan olahraganya. Teman-teman punya kemampuan apapun silakan teman-teman tunjukkan di pengamatan fisik dan keterampilan ini. Dan bobotnya yaitu adalah 25%. Dan perlu teman-teman ketahui lagi bahwa yang bisa ikut pada tahapan SKB ini tidak semua yang lulus passing grade pada tahapan SKD, tapi hanya sejumlah 3 kali formasi saja. Misalnya begini, misalnya di formasi penjaga tahanan wilayah Sumatera Selatan lah misalnya, dibutuhkan 3 orang nih misalnya, maka yang bisa ikut SKB adalah 3 dikali 3 kali formasi, jadi 9 orang yang bisa masuk ke tahapan SKB. Jadi walaupun teman-teman lulus passing grade, itu belum menjamin teman-teman bisa mengikuti tahapan SKB ya, oke? Tapi itu harus teman-teman pahami. Nah, ada yang berbeda lagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasa di tahun-tahun kemarin pengukuran tinggi badan ini dilaksanakan pada saat verifikasi berkas asli, di tahun ini pengukuran tinggi badan dilakukan sebelum pelaksanaan tes samapta atau tes SKB untuk samaptanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa sebenarnya tingginya kurang tapi mau coba-coba aja karena merasa nilai SKD saya tinggi, mungkin bisa jadi pertimbangan walaupun tinggi badan saya kurang 1 cm. Nah, ini betul-betul jadi catatan teman-teman sendiri bahwa kurang 1 cm pun teman-teman tidak akan bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Ini ditekankan dalam pengumumannya sudah tertulis ya bahwa pengukuran tinggi badan ini didasarkan sebelum pelaksanaan SKB kesamaptaan. Nah, apabila pelamar tidak memenuhi persyaratan tinggi badan, pelamar tidak dapat mengikuti tahapan SKB kesamaptaan dan tahapan seleksi selanjutnya. Jadi walaupun nilai SKD teman-teman tinggi dan misalnya teman-teman peringkat 1 dalam rankingan, teman-teman tinggi badannya kurang ya tetap tidak bisa mengikuti tahapan SKB. Jadi jangan coba-coba deh mengangkat tinggi badan. Dan perlu teman-teman ketahui kalau misalnya saya di Bangka Belitung kemarin tidak ada pengurangan alat ukur. Jadi yang ditakutkan biasanya apakah alat ukurnya dikurangi 1 cm atau 2 cm ya. Yang saya alami di 2017 itu tidak ada pengurangan karena pada saat pelaksanaan tes juga diawasi oleh ombudsman ya. Jadi insya Allah semuanya berjalan bersih. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya pembahasan mengenai tahapan seleksi yang harus teman-teman lalui untuk formasi SLTA, terutama untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Untuk pemeriksa keimigrasian mungkin banyak yang bertanya apakah ada tes bahasa Inggrisnya, jawabannya tidak ada. Tapi kalau teman-teman bertanya apakah harus bisa bahasa Inggris, saya harus jawab harus, walaupun tidak ada tesnya, karena ini nantinya akan mempengaruhi kinerja teman-teman. Walaupun belum tentu teman-teman nantinya akan bekerja yang berhubungan dengan langsung dengan orang asing, karena di imigrasi sendiri tidak hanya berhubungan dengan orang asing saja, teman-teman bisa menggunakan di bagian paspor, teman-teman bisa di bagian kehumasan, teman-teman juga bisa di bagian tata usaha dan lain sebagainya. Tapi suatu keharusan di zaman milenial seperti ini bahwa menguasai bahasa Inggris ya bisa dibilang fardu kifayah ya. Dibilang wajib ya gak wajib-wajib amat sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya ada yang tanya, "Bang, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bisa ikut gak?" Ya belajar dulu, mumpung masih ada waktu sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya. Jangan lupa untuk di like
dan di-share biar informasi tidak hanya buat diri kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Belida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.